Ya, selamat sore teman-teman sejawat semua. Tadi sekilas seperti kata Dokter Ai ya, ada bidan, kemudian ada perawat, ada dokter, dan sebagian ada dokter anak, dan ada konsulen konsulen neonatologis juga. Cuman materi yang saya sampaikan lumayan agak berat ya, soalnya ventilasi mekanik. Nanti kita pelan-pelan belajar bareng aja ya. Soalnya tadi kan tahapannya adalah seperti dijelaskan Dokter Azari, kita sebisa mungkin itu memberikan terapi non-invasif dulu pada pasien neonatus kita. Cuma kadangkala sudah dengan pemberian terapi non-invasif, pasien kita masih nafasnya tidak enak, saturasinya belum tercapai, sehingga mau tidak mau kita harus naik ke ventilasi invasif. Tadi sekilas udah disinggung itu masalah stepwise approach. Jadi terapi ventilasi di mana kita bertahap menaikkan dari non-invasif menjadi invasif. Mungkin yang tadi dijelaskan, jadi memang awalnya itu kan HFN masih dianggap inferior dibandingin CPAP. Cuman sekarang kan tadi sudah disinggung Dokter Azhari kalau masih dalam penelitian lebih lanjut sebenarnya kita lagi menilai apakah HFN ini itu sama setara dengan CPAP. Cuman untuk saat ini kita masih menganggap jika dengan menggunakan HFN dengan 8 flow 8 tadi kan sudah disampaikan 8 dengan FiO2 40%, pasiennya masih misalkan down score-nya masih 5, 6, kemudian saturasinya masih belum tercapai. Kita tadi disinggung saturasi targetnya adalah 90 sampai 95. Mungkin kita pertimbangkan untuk naik ke CPAP. Kemudian CPAP pun dinilai kembali. Apakah pasien ini masih bisa dengan CPAP atau sudah gagal CPAP? Kalau kriteria yang IDAI, kita memakainya dengan PIP-nya 8, FiO2-nya 40%. Meskipun beberapa jurnal sih di Eropa ada yang menyebutkan kalau dia dengan PIP-nya 7 dan FiO2 lebih dari 30%, mereka sudah menganggap gagal CPAP. Tapi kita masih menganut PIP-nya 8, FiO2 40%, kemudian dilihat lagi, tidak hanya sekedar PIP 8, FiO2, saturasi seperti itu enggak, tapi dilihat lagi kriteria lainnya, klinis pasiennya. Seperti apakah apnunya terjadi apnu, berapa kali apnu terjadi dalam 1 jam, kemudian AGD-nya bagaimana. Kita lihat pH-nya, apakah misalkan pH-nya kurang dari 7,25, PCO2-nya bagaimana. Jadi ada banyak parameter yang kita lihat. Jadi yang tadi, jadi jangan buru-buru kita menentukan diagnosis CPAP, tapi kita benar-benar melihat pasien itu secara keseluruhan. Dengan CPAP ini, FiO2 segini, klinis pasiennya seperti ini, kejadian apa selama penggunaan CPAP, oh dia sering apnu, kemudian AGD-nya bagaimana setelah kita menentukan, oh memang dia tidak bisa, berarti dia ini gagal CPAP dan kita naik ke NIPPV atau non-invasive positive pressure ventilasi. Jadi dia di atasnya CPAP. Tadi udah dibahas juga NIPPV. NIPPV pun ada kriteria gagalnya. Tadi udah disinggung sama Dokter Azhari. Kriteria gagalnya apa? Kita lihat misalkan klinis pasiennya. Pasiennya misalkan desaturasi berulang, saturasinya tidak tercapai, klinis anaknya retraksinya dalam. Kemudian kita lihat juga monitor ventilatornya. Kita lihat tadi ada kriteria MAP yang PMIN-nya berapa. Kalau PMIN-nya dengan pressure yang kita kasih, setting yang kita kasih, PMIN-nya sudah lebih dari 14, jangan-jangan pasien ini sudah gagal NIPPV. Dilihat lagi AGD-nya bagaimana. Oh, rupanya AGD-nya juga nih asidosis respiratorik. PCO2-nya udah tinggi, berarti memang tidak memungkinkan untuk dengan NIPPV. Saat itu kita jangan lama-lama. Yang ditakutkan ketika kita hipoksia lama, pasiennya keburu jelek ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah memenuhi kriteria NIPPV, ya udah kita jangan ragu-ragu. Oke, pasien ini tidak memungkinkan untuk terapi non invasif, kita harus masuk ke terapi invasif. Seperti itu. Sekilas tadi terapi invasif sudah disinggung sama Dokter Azhari. Jadi terapi invasif itu kan kita menganutnya kalau di neonatologi itu ada konvensional, jadi konvensional mechanical ventilasi sama HFO. Ya, jadi prinsipnya ya kalau konvensional kita kalau sebisa mungkin kita konvensional dulu karena kita kan nggak semua ya nggak semua rumah sakit dia punya dengan HFO seperti itu. Kalau konvensional kita lihat dulu, kita baru menentukan dia gagal gagal konvensional itu ada kriteria sama sama seperti yang tadi kriteria gagalnya. AGD-nya bagaimana, klinis anaknya bagaimana. Kalau memang dia dengan tidak konvensional tidak memungkinkan, oh berarti pasiennya harus naik ke HFO.
Perbedaannya adalah kalau konvensional kita mungkin ada istilah kenalnya istilah volume tidal ya. Biasanya kalau kita menggunakan konvensional mechanical ventilasi, target kita adalah memberikan ventilasi mekanik invasif pada pasien dengan target volume tidalnya 4 sampai 6. Kadang terpenuhi. Tapi kalau misalkan dia tidak memungkinkan, kita butuh volume tidal lebih tinggi. Yang harus dihati-hati ada risiko lung injury. Seperti itu, risiko pneumotoraks pada pasien. Kemudian kalau FiO2-nya sudah tinggi sekali, lebih dari 60%, itu hati-hati. Tadi udah dibahas ya, kalau oksigen itu beresiko sekali ya. Dia bisa kalau misalkan terlalu tinggi, dia bisa jadi toksik ke bayi. Terjadi stres oksidatif, terjadi BPD, ROP, seperti itu. Jadi kita lihat lagi, kalau dengan konvensional mekanikal ventilasi, tapi volume tidal yang kita kasih sudah terlalu tinggi, kemudian FiO2 yang kita butuhin tinggi, jangan-jangan pasien ini nggak memungkinkan lagi kita dengan konvensional, kita harus naik ke HFO. Nah, target kita memberikan ventilasi itu akan biar mencapai ventilasi optimal, di mana WOB-nya tidak meningkat, saturasinya tercapai dengan FiO2 serendah mungkin. Tadi ya, dengan serendah mungkin FiO2. Kemudian AGD-nya kita nilai dia acceptable. Jadi PCO2 acceptable. Jadi jangan terlalu rendah dan juga jangan jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena bayi itu rentan banget kalau dengan kadar PCO2 yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Itu sih, Mbak ya. Eh, Kemudian jangan lupa juga kita evaluasi dari hasil ronsennya, apakah pengembangan parunya cukup atau tidak. Nah, terapi invasif ini harus dinilai optimal ventilasinya seperti itu. Nah, eh, materi yang kita bahas ini kan katanya minta kemajuan ya. Kalau kemajuan itu banyak banget. Jadi secara singkat, saya akan membahas pembagiannya dulu. Nanti mungkin beberapa akan saya singkat-singkat saja, tapi akan difokuskan ke yang terbaru. Misalkan masalah NAFA, kemudian mungkin beberapa yang tidak mengenal PRVC. Kenapa sih PRVC nggak pernah dipakai untuk pasien neonatus, padahal sama-sama mengatur volume tidal pada volume garanti. Nanti ini juga akan dibahas. Cuman sekilas, saya akan membahas masalah mechanical ventilasi, baik itu yang saat ini masih sering dipakai sama yang terbarunya. Soalnya waktunya lumayan mepet ya. Jadi ini adalah pembagian mechanical ventilasi pada neonatus. Ada yang membagi berdasarkan flow trigger, pressure trigger ventilasi. Ini pembagian yang paling sering kita gunakan untuk bayi-bayi kita di NICU. Jadi kita bagi misalkan dengan intermittent mandatory ventilasi. Intermittent mandatory ventilasi ini mode apa sih? Jadi mode ventilator di mana mesin memberikan nafas mandatory atau nafas kontrol pada pasien secara intermittent. Di sela-sela intermittennya itu biasanya ada nafas dari bayi itu sendiri. Perbedaannya adalah tadi disinkronisasi atau tidak disinkronisasi. Nah, kalau untuk pada neonatus itu seringnya kita lebih nyamannya pakai yang sinkronisasi gitu. Sinkronisasi itu bisa dengan access control, ini juga sinkronisasi dia dari pasien triggernya sendiri. Tapi kalau pressure control mungkin teman-teman bisa lihat kalau beberapa ventilator yang lama ya yang saya tahu misalkan Servoi itu dia menggunakan pressure control. Jadi dia pressure control nafas bayi jalan sendiri, nafas mesin dia jalan sendiri. Jadi sering nabrak jadinya seperti itu. Sedangkan ada juga tuh SIMV, dia namanya synchronous intermittent mandatory ventilasi. Cuma biasanya SIMV ini kita sering pakai pada kasus-kasus kita sudah mau weaning, jadi pasien-pasien yang tidak dalam kondisi akut. SIMV ini prinsipnya adalah ketika ada nafas bayi itu di uh, di di aware sama mesin sehingga mesin memberikan pressure support pada napas bayi itu di luar dari napas mandatori yang diberikan sama mesin. Jadi ini adalah nafas mesin, ini napas bayi, tapi napas bayi itu dibantu dengan pressure support. Pressure supportnya itu tergantung berapa yang kita set pada pasien ini. Biasanya kalau karena SCMV itu adalah ventilator untuk weaning, biasanya kita men-set pressure supportnya itu kecil. Biasanya kita setnya misalkan pada bayi-bayi misalkan startnya dengan 7, 9 turun pelan-pelan sampai kita 0 dan kita mempertimbangkan sepertinya pasien ini bisa ekstubasi karena tanpa memberikan pressure support pada pasien ini dengan nafas spontan dia sendiri
pasien ini cukup memenuhi volume tidal pada pasien ini. Sedangkan kalau misalkan dia pasien trigger ventilasi, ada namanya assist control. Assist control itu atau PCAC pada beberapa ventilator, dia lebih lebih nyaman, bikin pasien lebih nyaman lagi karena jadi kalau kita lihat dari kurvanya, jadi ketika ada napas dari pasien gitu, bayinya bernafas, mesin akan membantu. Kemudian ketika pasiennya tidak bernafas, nafas mandatori akan diberikan. Nafas dari bayi itu akan dibantu untuk menyesuaikan sehingga sama dengan nafas mandatori. Jadi misalkan biasanya PCAC itu akan diset bersama dengan volume tidal. Jadi volume garantinya, volume tidalnya kita set misalkan 5 cc, bayinya 1 kilo. Jadi bisa 5 cc per kilo. Jadi ketika bayi itu nafas sendiri, mesin akan membantu memberikan pressure untuk mencapai volume tidal tersebut. Tapi ketika bayinya tidak bernafas, mesin akan memberikan nafas mandatori untuk mencapai volume tidal tersebut. Jadi nafas bayinya enak dibantu, kalau dia tidak terpenuhi, nafasnya tidak memenuhi, dia akan dibantu sama napas dari mandatori mesinnya itu. Makanya kalau untuk access control atau setting ventilator access control itu lebih sering kita gunakan terutama untuk bayi-bayi yang baru lahir, bayi-bayi pos pemberian surfaktan tadi. Misalkan tadi dibahas masalah terapi surfaktan. Jadi ketika dia berikan terapi surfaktan, dia tidak memungkinkan kita lakukan insure tuh. Jadi setelah dilakukan intubasi, pemberian surfaktan, harusnya kalau insure kan ekstubasi dilanjutkan dengan terapi ventilasi non-invasif. Tapi rupanya tidak memungkinkan, bayinya nafasnya tidak adekuat, napas spontannya masih kurang. Biasanya kita memberikan ventilasi invasifnya itu dengan settingnya adalah access control dengan volume garanti yang kita berikan seperti itu. Kemudian SEMV, SEMV juga bisa kita masukkan dalam kategori dia pasien trigger ventilasi. Kenapa? Karena napas spontan bayi itu dibantu sama mesin dan jadi trigger mesin untuk memberikan pressure supportnya. Kemudian yang terbaru itu sekarang kita ada kenalnya MMV ya, mandatory ventilasi itu. Tapi biasanya dia combine sama dengan SMP dan lagi-lagi biasanya kita sering menggunakannya pada saat bayi-bayi yang kita rencanakan untuk weaning karena lebih lebih nyaman weaning dengan settingnya seperti itu. Yang ketiga, misalkan pressure support ventilasi. Jadi ini murni napas bayinya udah di sini kita bilang adekuat karena dia tidak ada apnu, nafasnya banyak, mesin membaca nafasnya dia dan hanya memberikan pressure support untuk nafasnya bayi itu. Jadi mesin tidak memberikan nafas mandatory, tapi mesin memberikan pressure support untuk nafas si bayi. Kemudian yang terbaru yang akan nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut sedikit, karena kalau kita bahas banyak biasanya kalau NAFA itu kita workshopnya kalau Nenato kalau UKK biasanya bikin acara workshopnya bisa satu jam lebih hanya untuk membahas NAFA. Seperti itu. Nanti mungkin sekilas aja kita perkenalan NAFA itu apa sih, terus kelebihannya dibandingkan yang lain itu apa. Nah, yang terakhir di patient trigger ventilasi itu adalah NAFA. Jadi kalau yang lain, kalau ventilasi kita biasanya kenalnya adanya flow trigger, pressure trigger. Nah, kalau NAFA, NAFA ini dia adalah neural trigger. Jadi tadi sudah disinggung sama Dokter Azhari. Jadi dia aktivitas elektrik pada nervus phrenikus yang ada di diafragma itu yang dijadikan trigger oleh si ventilator. Dia menangkap trigger itu, kemudian memberikan ventilasi bantuan. Jadi dia jauh sebelum diafragma berkontraksi, toraks mengembang, tekanan You paru know what's number one? tekanan parunya turun, udara masuk jauh sebelum itu mesin sudah menangkap trigger dari nervus phrenikus itu sehingga menangkap dari aktivitas elektrik dari diafragma sehingga dia jauh lebih sinkron untuk mensinkronkan mesin lebih mensinkronkan nafas si bayi seperti itu. Dan yang ini sebenarnya sudah sangat familiar ya, volume target ventilasi tahunya kita kan volume garansi udah banyak banget ventilator yang sekarang udah hadir dengan volume garansi di mana kita tahu bahwa set volume garansi kalau untuk bayi-bayi neonatus kita startnya adalah 4 sampai 6 mili per kilogram berat badan. Yang agak kurang familiar dan agak sangat bukan beberapa di luar negeri biasanya mereka akan menggunakan PRVC. Tapi kita harus tahu dulu prinsip PRVC atau pressure regulated volume control itu bagaimana, kenapa jarang digunakan
dan dikatakan bahwa lebih enak menggunakan volume garanti dibandingkan PRVC. Keterbatasannya apa? Nanti kita harus tahu dulu prinsip kerja dari PRVC kenapa berbeda dengan volume garanti. Padahal sama-sama kita men-set volume tidal. Jadi kalau kita lihat PRVC itu tuh sama kok, kita men-set volume tidal, kita men-set juga pressure maksimumnya, kita men-set RR-nya dia, tapi prinsip kerjanya berbeda antara volume garanti dengan PRVC. Nah, yang ketiga ini adalah konvensional mechanical ventilasi. Dan tadi kita bahaskan ya, kalau yang sebelumnya tadi, kalau dengan konvensional mechanical ventilasi, dia misalkan masih tidak enak nafasnya, kita bilang ini kayaknya gagal deh, nggak memungkinkan nih, PCO2-nya tinggi banget, harus naik nih. Biasanya kita menggunakan yaitu HFO. Jadi HFO itu biasanya di atasnya dari konvensional mechanical ventilator. Sekilas tadi sebelum kita volume garanti tadi ya. Jadi volume garanti kita biasanya PCAC plus volume garanti ditambah dengan sensor, kita paling nyaman menggunakan ini. Kenapa? Karena satu yang kita takutin udah dibahas sama Dokter Azari tadi, CO2, kadar CO2, kadar oksigen dalam darah itu eh, terlalu terlalu tinggi nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus. Kenapa? Karena dia bisa bermasalah di otak sama di parunya. Jadi, dan volume garanti ini harapannya adalah mengurangi resiko untuk terjadinya masalah di otak sama di paru, beresiko untuk mengurangi resiko BPD, mengurangi resiko IVH, mengurangi resiko PVL, seperti itu. Kemudian volume garanti, kita men-set pressure maksimumnya, tujuannya adalah dan kita men-set volume tidal, tujuannya adalah mencegah untuk terjadinya full trauma sama barotrauma. Jadi untuk itulah kenapa volume volume garanti ini paling paling disukai untuk dipakai pada bayi-bayi yang prematur. Tapi perlu dilihat mesinnya teman-teman masing-masing ya. Kita kalau misalkan kita mau pakai volume garanti, kita juga harus perhatiin leak pada ventilatornya. Jangan sampai leaknya terlalu besar. Kalau leaknya terlalu besar, misalkan lebih dari 65%, hati-hati. Itu nanti takutnya nggak valid kita bacanya, nggak valid membaca volume tidalnya. Mesinnya kesusahan untuk membaca volume tidalnya terpenuhi apa enggak ya. Jadi akhirnya dia pressure-nya nanti dinaik-naikin. Itu harus hati-hati. Jadi yang harus dilihat ketika kita menggunakan volume garanti, leak pada ventilator itu seberapa persen, seberapa banyak leaknya berapa persen seperti itu. Nah, prinsip dari volume garanti itu jadi gini, kita men-set misalkan pasien kita 1,2 kilo, kita set volume tidalnya 5 cc. Targetnya kita 5 cc per kilo ya. Targetnya kita adalah 6 cc. Jadi pada saat kita memberikan volume tidal 6 cc, working pressure adalah tekanan yang diberikan oleh mesin untuk mencapai volume tidal yang kita inginkan. Sedangkan pressure limit adalah pressure yang kita kasih agar sebagai batas atas agar untuk menguncinya. Jadi jangan sampai dia terlalu tinggi seperti itu sehingga nanti berisiko terjadi pneumotoraks. Nah, misal kita set nih volume tidalnya kita 5 cc per kilo dengan berat badan pasien kita adalah 1,2 kilo misalkan. Jadi volume tidalnya 6 cc terpenuhi working pressure seperti working pressure misalkan 20, pressure limit kita set 25. Kemudian nafas selanjutnya rupanya volume tidalnya tidak tercapai. Ketika tidak tercapai, pressure akan dinaikkan working pressure-nya. Sehingga working pressure untuk di nafas selanjutnya itu akan naik untuk mencapai volume tidalnya. Jadi ketika volume tidal sebelumnya tidak tercapai, pada nafas selanjutnya pressure akan dinaikkan untuk mencapai volume tidal target yang diinginkan, yaitu 5 cc per kilo. Nafas selanjutnya, oh rupanya volume tidalnya berlebihan. Di nafas selanjutnya akan diturunkan biar mencapai volume tidal yang diinginkan 5 cc per kilo. Jadi tiap tidak dicapainya volume tidal, di nafas selanjutnya akan diupayakan untuk mencapai volume tidal. Itu adalah volume garanti. Jadi yang pada pasien ini volume garanti. Settingnya biasanya kita setting nih volume tidalnya 4 sampai 6 cc per kilo. Limitnya biasanya kita set kalau bayi prematur biasanya kita 25 ya, nggak terlalu tinggi juga. Kalau bayi cukup bulan kita bisa 30. Kemudian time inspirasinya kita set 0,3 untuk initial settingnya, PIP-nya kita set dengan 5, kemudian rate-nya pada kasus RDS kita biasanya set 60. Ya. Jadi ini adalah initial setting untuk volume garanti dan ini adalah prinsip kerja dengan volume garantinya. Terus tadi yang saya singgung PRVC, beberapa jurnal menyebutkan kalau PRVC itu sama dengan volume garanti katanya. Tujuannya adalah untuk mencegah volume trauma dan barotrauma.
Mungkin kalau teman-teman lihat PRVC itu adanya di mana sih dok? Salah satu yang saya tahu yaitu ada di servo. Di servo itu settingnya dia tidak ada volume tidal, tapi dia punya PRVC. Tapi kalau misalkan kita lihat, kok PRVC ada volume tidal, jangan-jangan bisa nih buat volume garansi. Kan itu memang dia volume targeted ventilasi, tapi prinsip kerjanya dia berbeda dengan volume garanti. Itu yang harus teman-teman tahu. Jadi dia berbeda dengan volume garanti. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya PRVC sama VG, volume garanti boleh nggak dipakai Peter? Boleh, tapi kita lihat ada keterbatasan dari PRVC. Kemudian volume garanti yang paling sering digunakan. Betul. Kenapa? Karena yang tadi ya, dia bikinnya bayinya nyaman, nafas bayinya itu jadi trigger ventilator itu sendiri, sehingga membantu ventilator untuk mensinkronkan dengan si nafas bayinya. Nah, kalau PRVC itu dok, teman-teman, jadi prinsipnya itu kalau misalkan kita lihat, dia itu kan kita udah tahu semua ya kurvanya ya. Ini adalah kurva pressure, ini adalah flow, kemudian ini adalah volume. Jadi kalau dan yang PRVC itu ada yang namanya peak plateau. Jadi ini adalah uh, uh, tekanan kalau kita bilang tekanan PIP-nya di mana volume tidaknya tercapai. Misal nih contohnya gini dok, pasiennya tadi saya settingnya segini dok. Saya setting kan sama ya dok. Oksigen FiO2-nya sama yang di set, PIP-nya sama, rate-nya sama, sama juga dia volume tidal, dan sama juga dia men-set dengan Pimax-nya juga ada pada sama persis dengan volume garanti. Tapi prinsipnya adalah agak sedikit berbeda dok. Misal kita set volume tidalnya adalah 5 cc, bayinya misalkan 1 kilo, jadi volume tidal pertama akan diberikan adalah 5 cc dok. Dengan 5 cc, pressure yang digunakan, misalkan di sini adalah 20 dok. Nafas selanjutnya dia akan menggunakan pressure 20 karena dia membacanya dengan pressure 20 volume tidaknya terpenuhi. Jadi dia memberikan pressure-nya 20. Rupanya dengan pemberian pressure 20, volume tidalnya nggak kecapai 4,7. Dia ngebaca, volume tidalnya nggak kecapai. Jadi mesin ngasih sinyal, pressure-nya naikin. Jadi misalkan dari 20 dinaikinlah dari 23. Begitu dinaikkan 23, rupanya volume tidalnya kelebihan 5,2. Nanti selanjutnya mesin akan menurunkan dok pressure-nya. Nggak akan samain lagi. Kenapa? Karena volume tidaknya berlebihan. Targetnya adalah cuma 5 cc. Jadi kalau dokter lihat jauh beda ya dok dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalkan volume garanti, dia akan men-set selanjutnya itu akan di-adjust sama dengan volume tidal yang diinginkan. Tapi kalau misalkan PRVC, volume tidal yang dipakai itu adalah targetnya dia untuk menentukan pressure yang dia butuhkan itu cukup atau harus dinaikkan. Parameternya adalah dengan dia lihat nih volume tidalnya. Jadi dokter lihat kalau volume garanti begitu nggak tercapai langsung tercapai, begitu kelebihan langsung tercapai. Sedangkan kalau PRVC targetnya 5 cc, kerendahan, dinaikin sama dia. Rupanya ketinggian ketinggian nih dengan setting segini, habis dinaikin ketinggian nih, nanti diturunin. Jadi dia dari sini kita jelas kalau antara volume garanti sama PRVC itu berbeda mekanisme kerjanya. Uh, Dokter bayangkan kalau misalkan nih dok ini yang menjadi keterbatasannya PRVC-nya dok. Dokter bayangin kalau misalkan pasiennya uh, tidak habis operasi nyeri, terus pasiennya gelisah nggak nyaman, dia akan ada napas spontannya anaknya nangis seperti itu gelisah, napas spontannya menghasilkan volume tidalnya tinggi. Mesin akan ngira, nih bayinya nih volume tidalnya ketinggian, nih udah kecapai, pressure-nya ketinggian, diturunkan. Kemudian dicek lagi, rupanya masih tinggi nih, diturunkan, diturunkan, diturunkan. Resikonya adalah padahal pasiennya tidak dalam kondisi baik. Resikonya adalah mesin ngebaca napasnya baik karena volume tidalnya tinggi sehingga diturunkan, padahal klinisnya sepertinya enggak. Kenapa? Karena jadi nggak sinkron. Kenapa? Karena bayinya itu napasnya dia nyeri atau misalkan gelisah anaknya. Jadi itu yang harus jadi catatan ketika kita menggunakan PRVC. Jadi kalau misalkan kecuali kalau pasiennya tenang, dikasih sedasi, nafasnya bisa ngikut, itu mungkin kita bisa dok pakai PRVC. Tapi kalau pasiennya gelisah, terus jadi nafasnya nggak sinkron, itu nanti mesinnya juga bacanya salah gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita itu
jarang sih menggunakan PLVC. Cuman mungkin kalau misalkan ventilatornya di dokter ada PLVC, itu ada PR yang kita harus jadi catatan. Oh ini settingnya sama sih dengan volume garanti, tapi prinsip kerjanya berbeda. Dan lihat lagi pasiennya gimana? Pasiennya sering nafasnya nggak sinkron, tabrak-tabrakan, anaknya gelisah. Ya mungkin dipertimbangkan butuh disedasi atau enggak, seperti itu biar nafasnya enakan seperti itu dan bisa ngikut, jadi bisa sinkron. Jadi mesin juga bacanya valid dok. Jadi nggak yang bacanya karena dia nangis, dia gelisah, volume tidak naik, dibaca dia napasnya memperbaikan. Enggak. Jadi mesinnya nggak bacanya seperti itu. Terus HFO ya dok. HFO tadi udah kita singgungkan ya dok. Kalau misalkan kita balik sebentar dok. Nih, kalau misalkan dia dengan konvensional dia eh, konvensional mekanik ventilasi dia tidak membaik kondisi anaknya, memenuhi kriteria gagal dari AGD ataupun klinis, kita akan naik ke eskalasi menjadikan ke HFO. HFO ini kenapa lebih 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 disukai, karena tadi dok, kalau kita konvensional kita menggunakan 4 sampai 6 volume tidalnya 4 sampai 6 cc per kilo ya dok ya. Tapi kalau HFO kita bisa menggunakan volume tidal sekecil mungkin, tetapi saturasi bisa kita capai sehingga mengurangi resiko trauma, mengurangi resiko lung injury seperti itu pada pasien terutama bayi-bayi yang prematur dok. Jadi biasanya kita seringnya indikasinya itu pada pasien-pasien yang bayi-bayi prematur, kemudian pasien-pasien yang gagal tadi dok, gagal dengan konvensional mechanical ventilasi, dia gagal sehingga harus naik ke HFO. Nah, HFO ini sekilas, jadi prinsipnya HFO ini memisahkan antara ventilasi dan oksigenasi, seperti itu dok. Jadi kalau misalkan kita nih, kalau misalkan dengan konvensional mechanical ventilasi kan kita kalau misalkan mau 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 naikin mau naikin eh, mau naikin oksigennya, seperti itu kita naikin volume tidalnya, kemudian minit ventilasi itu dipengaruhi juga sama RR. Jadi banyak banyak tumpang tindih yang mempengaruhi antara oksigenasi dan ventilasi. Sedangkan kalau HFO sendiri akan memisahkan antara ventilasi dan oksigenasi. Sehingga kalau misalkan pasiennya yang bermasalahnya adalah oksigen terpenuhi tapi ventilasinya yang bermasalah, contohnya CO2-nya tinggi, tapi pada pasien ini saturasinya bagus tapi CO2-nya tinggi, kita hanya memainkan parameter dari HFO itu yaitu amplitudo sama frekuensi karena ventilasinya dipisahkan dengan oksigenasi. Jadi kalau misalkan pada HFO oksigenasi itu saturasi, dalam hal ini parameter yang kita gunakan adalah saturasi. Itu kalau dia misalkan kita mau menaikkan saturasi atau PO2-nya, kadar oksigennya, kita mainkannya di Pmin-nya dan FiO2-nya. Tapi kalau misalkan pada pasien itu bermasalah dengan ventilasinya, CO2-nya tinggi, kita pengen tujuannya adalah mewash out CO2-nya, menurunkan kadar CO2-nya, kita mainkannya adalah frekuensi, amplitudo, sama time inspirasi atau ekspirasinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan MAP kita tuh membuka dok parunya seperti itu, memberikan tekanan, kemudian sehingga oksigennya bisa naik. Sedangkan amplitudo itu biasanya adalah kita mainkan untuk CO2-nya. Amplitudo sama frekuensi sama-sama untuk berperan dalam ventilasi, dok. Bedanya biasanya amplitudo itu yang paling utama kita gunakan, dok. Kenapa? Karena dia punya efek dampening. Efek dampening itu efek peredam. Jadi dia bisa memberikan efek dampening, tapi ada plus minusnya. Kalau misalkan efek peredam kan kalau misalkan kita tahu kalau HFO itu kan ada wiggle-nya ya dok. Kalau mungkin yang pernah ngeliat HFO kan ada wiggle, ada getarnya gitu. Nah dia mau punya efek dampening untuk meredamnya. Tapi kalau efek dampeningnya terlalu terlalu berlebihan, jadi ventilasinya nggak maksimal dok. Jadi nanti kita mau wash out CO2-nya juga nggak baik, nggak bagus. Tapi kalau kita efek dampingnya terlalu kecil, nanti dia malah merusak alveolinya. Padahal tujuan kita menggunakan HFO yaitu untuk mengurangi lung injury, untuk menyelamatkan si alveolinya. Seperti itu. Kemudian frekuensi, parameter frekuensi. Frekuensi itu paling terakhir yang biasanya kita mainkan untuk mewasat PCO2-nya, dok. Kenapa? Misalkan gini, dok. Frekuensi itu kalau kita menurunkan frekuensi untuk wash out CO2-nya, resikonya adalah volume tidal yang kita berikan adalah
volume tidur yang kita berikan tinggi. Kenapa? Karena makin tinggi frekuensi, volume tidur itu makin rendah. Tapi kalau frekuensi kita makin turun-turunkan, volume tidur yang kita berikan pada pasien akan tinggi, dok. Sedangkan tujuan kita memberikan HFO adalah kita memberikan volume tidal sekecil mungkin agar tercapai saturasinya. Sehingga kenapa resiko politrauma menyelamatkan si parunya dari lung injury. Seperti itu. Jadi biasanya frekuensi itu paling terakhir yang kita pakai untuk menurunkan CO2 seperti itu. Dan sekarang itu sebenarnya ada yang terbaru kita menggunakan HFO itu dengan volume garansi, dok. Seperti itu. Jadi kalau misalkan HFO, dok, misalkan seperti ini, dok, initial settingnya. Jadi kan tadi dijelaskan kalau misalkan kita dengan konvensional mekanika ventilasi dia gagal, kita harus naik ke HFO. Jadi biasanya kita kan tahu, dok, setting terakhir konvensional mekanikal ventilasi konvensional itu apa. Nah, biasanya itu yang akan jadi dasar kita untuk menaikkan atau memberi setting awal pada si HFO itu. Setting awal biasanya itu kita tetap 1:2 ya, dok. MAP atau PMIN biasanya 2 sampai 3 di atas PAW pada PMIN-nya, dok. Jadi misalkan kalau kalau ventilator dokter ada paymentnya, misalkan paymentnya 12 gitu, eh, pasiennya sudah gagal, terus dokter mau naik KFO, MAP yang kita berikan biasanya kita mulai startnya dengan 14, seperti dok, 2 di atasnya, paymentnya ya, dok ya. Kemudian amplitudo biasanya kita set 2 kali dari MAP. Nah, amplitudo ini parameternya kita lihat juga klinisnya, kita lihat wiggle-nya. Wiggle-nya juga jangan berlebihan tadi, dok, wiggle-nya jangan sampai melewati si umbilical. Jadi karena terlalu bulan wiggle sampai ke kaki seperti itu. Itu juga kita nilai. Kemudian frekuensi. Tadi kalau frekuensi itu balik lagi ke kasusnya masing-masing ya, dok, kalau frekuensi. Jadi tadi kan dibahas kalau frekuensi itu kan kalau dia makin tinggi itu volume tidur yang kita berikan kecil. Kemudian makanya sedangkan target kita kalau untuk bayi kita menggunakan HFO, kita memberikan volume tidal yang kecil untuk mencapai saturasi yang kita inginkan, untuk menyelamatkan dari lung injury dari parunya, terutama untuk bayi prematur. Untuk itulah kenapa frekuensi pada bayi prematur itu di step awalnya itu dia tinggi, dok, misalkan 12, ya, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan pada kasus-kasus yang misalkan ini, dok, mekanisme aspirasi seperti itu, atau pada pasien yang tadi udah amplitudonya udah maksimal tapi PCO2-nya masih masih belum bisa turun. Nah, biasanya kita menurunkan frekuensinya. Tapi ya yang harus kita ingat ya tadi, makin kita menurunkan frekuensi, berarti sebenarnya volume tidur yang kita berikan pada pasien itu jadi lebih tinggi. Padahal niat kita memberikan HFO itu adalah ada untuk lung protektifnya dengan memberikan volume tidur yang rendah untuk menyelamatkan parunya, kemudian untuk menguasai PCO2-nya, membedakan antara oksigenasi dan ventilasi. Seperti itu. Kalau misalkan ini dok, misalkan kasusnya pasiennya rupanya oksigennya atau saturasinya nggak tercapai. Tadi target saturasinya 90 sampai 95. Gimana sih kita mau menaikkan saturasinya? Kita bisa menaikkan FiO2 atau menaikkan MAP-nya. Atau misalkan nih saturasinya berlebihan nih, kita mau nurunkin saturasinya. Yang mau kita kurangin apa? Kurangin FiO2-nya dan kurangin MAP-nya. Kalau nih ventilasi kan berhubungan dengan PCO2. Oh, rupanya PCO2-nya tinggi nih. PCO-nya tinggi nih harus kita turunkan. Harus kita turunkan nih PCO2-nya misalkan sebelum pindah dari konvensional ke HFO. Pada saat AGD sebelum konvensional tuh PCO2-nya 80. Begitu kita mau pindah ke AFO, target kita adalah misalkan menurunkan PCO2-nya. Nah, biasanya kan tadi mainnya itu di amplitudo sama di frekuensi. Dievaluasi nih, masih rupanya PCO2-nya masih tinggi, naikkan lagi amplitudonya. Nih, kalau amplitudonya sudah maksimal, biasanya baru frekuensinya diturunkan. Tadi sih, dok, prinsipnya tadi yang di sini. Kenapa frekuensi itu paling terakhir yang kita gunakan. Kemudian kalau misalkan CO2-nya kerendahan, sama kebalikannya, dok, amplitudonya kita kurangin. Seperti itu. Tadi ya, dok, tidak boleh harus acceptable, dok, tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Kenapa? Karena tadi resiko dari PCO2 itu bisa kemana-mana, bisa ke otak, bisa ke paru dan lainnya ya, dok.
Jadi benar-benar kita harus analisa gas darah kita itu harus acceptable, Dok. Kemudian kalau misalkan sudah diturunkan misalkan amplitudonya terus masih rupanya CO2-nya kesannya wolfot masih rendah itu apa namanya frekuensinya kita naikkan tadi. Jadi naikkan. Tadi ada yang singgung kalau udah berapa lama sih menggunakan HFO. Jadi HFO ya balik lagi ke kasusnya, Dok. Kalau misalkan pasiennya AGD-nya sudah bagus, kemudian settingnya sudah minimal, biasanya kan kita lihat ya, Dok, ya amplitudo tadi kan secara garis besar kan amplitudo sama MAP-nya kan amplitudo 2 kali MAP. Misalkan MAP-nya udah rendah, Dok, misalkan udah 8, 9 itu udah rendah sekali, Dok. Mungkin kita bisa bisa men-switch dia ke konvensional. Kemudian frekuensinya rupanya udah naik-naik, Dok, udah tinggi rupanya kan. Kan tadi kan kita naik-naikkan terus, Dok. Kalau misalkan frekuensinya udah tinggi, amplitudenya udah rendah, MAP-nya juga udah sekitar 8, 9, FiO2 juga udah 25%, AGD-nya acceptable, ya mungkin dia udah nggak perlu lagi HFO, Dok. Mungkin kita perlu switch dia ke konvensional seperti itu. Jadi balik lagi sih, balik ke kasusnya, balik ke klinis anaknya, sudah kita udah bisa men-switch dia nggak dari HFO ke konvensional seperti itu. Nah, yang terbaru yang ini ya, Dok, ya. Jadi yang NAFA ya, Dok. Jadi kita lihat dulu fisiologi pernapasan, Dok. Jadi kalau fisiologi pernapasan kan CO2, pH itu apa namanya akan memberikan respon untuk pusat nafas untuk memulai pernafasan. Makanya kalau bayi-bayi prematur kan PCO2 jangan habis, nanti dia nggak bisa nggak ada napas, dia apnu. Kenapa? Karena kalau kalau PCO2 sama pH itu juga memberikan sensor tuh ke otak itu untuk nyuruh dia nafas. Kalau dia misalkan CO2-nya habis, dia nggak akan nafas, jadi dia apnu seperti itu. Nah, otak nih ketika dapat sinyal seperti itu untuk memberi dia sinyal nafas, sistem saraf pusat itu akan mengirim sinyal ke saraf renikus, di mana kita tahu saraf renikus itu adanya di diafragma, Dok. Jadi kalau di diafragma, sel diafragma tereksitasi, kemudian diafragma akan kontraksi, Dok. Kemudian diafragma kontraksi, dinding dada paru ekspansi, sehingga tekanan paru itu turun lebih rendah dari tekanan atmosfer, kemudian udara bisa masuk. Kalau ventilator yang eh, sekarang-sekarang yang lama dulu tuh, Dok, itu dia flow trigger. Jadi dia akan ventilator akan mendapatkan sinyal trigger itu setelah di sini fasenya. Tapi kalau NAVA dia memotongnya di sini, Dok. Ya. Jadi kalau yang konvensional yang biasa ketika dia udah tekanannya negatif, udaranya masuk, tuh ditangkap sinyal sama ventilator, oh dia ada nafas nih, kita bantu nafasnya. Tapi kalau nafa, dia motongnya di sini, Dok. Jadi begitu aktivitas listrik diafragmanya apa di trigger, ventilatornya menangkap trigger itu namanya neural trigger, ventilator langsung akan memberikan uh, bantuan nafasnya dari sejak nafasnya. Jadi dia nafas, dia jadi lebih sinkron. Jadi dia jauh sebelum udara itu masuk, dia dari sejak kontraksi diafragma dan dadanya ngembang dia sudah disinkronkan sama si ventilator. Dia jadi jauh lebih nyaman pada dengan nafa, Dok, kalau bayi-bayi jadinya, Dok. Nah, kalau nafa itu sendiri tadi udah disinggung, jadi kan ada ada yang namanya aktivitas elektrik yang dipasang untuk sebagai sensor di diafragma. Namanya EDI kateter, Dok. Dia mirip kayak pasangan OGT. Jadi dia EDI kateter. Dia dua tube, Dok. Dia satunya untuk electrical, tapi satunya juga jadi dengan satu ini dia juga bisa untuk feeding tube. Jadi bukan dua, ini satu, nanti ada lagi feeding tube. Enggak, Dok. Ini jadi satu, ini juga untuk feeding tube-nya karena dia ada lumen yang berbeda dan ini juga ada yang tadi ada kayak electrical activity-nya nanti dia masuk di sini. Nah, ini jadi dia lebih nyaman, Dok. Jadi begitu sinyalnya sebelum diafragma kontraksi dia nafas sendiri, mesin langsung ngebantu, Dok. Jadi dia nafas sendiri, dia men-set volume tidak sendiri, jadi bayinya lebih nyaman nafasnya seperti itu. Jadi seperti ini, Dok. Jadi ini untuk minumnya, kemudian ini yang untuk ke mesinnya. Jadi ini yang diafragmanya. Jadi dia langsung ini ada sinyal-sinyal, Dok, ada empat sensor. Ini sinyal-sinyal yang akan membaca aktivitas elektrik di diafragmanya itu. Karena sistemnya seperti ini, jadi kalau kontraindikasinya apa? Oh,
Berarti dia nggak bisa kalau ada brain anomali. Kenapa? Kalau dia ada masalah masalah di otaknya, karena dia sangat tergantung dari sistem saraf pusat yang akan memberikan sinyal ke sistem ke saraf saraf ini dok, ke saraf prenikusnya. Jadi kalau ada masalah sama otaknya, ini pasti nanti uh, nervus prenikusnya juga nggak bagus seperti itu. Kemudian medikasi, misalkan dia dapat obat sedasi dok, nah itu juga dok mengganggu karena nanti masih mengganggu untuk nafas spontannya. Kemudian kalau pada pasien atresia esofagus nggak bisa, kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa masuk. Kemudian pasien hernia diafragma nggak bisa. Pada pasien nervus prenikus injury jelas, kenapa? Karena kita butuh nervus prenikus untuk 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 memberi sinyal eksitasi pada diafragmanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kelainan di sistem ini di salah satu ini nggak bisa dipakai dong. Nah, tadi udah di slide-nya Dokter Azari ada ya yang masalah yang ini ya yang disinggung masalah nafa. Iya, jadi nafa itu ada yang ini yang terbaru kan ya Dok. Jadi nafa itu ada yang invasif, ada yang non invasif Dok. Jadi yang akan saya bahas ini yang invasif. Jadi kalau nafa invasif itu kalau dokter lihat dia itu ada dua ada dua setting ventilator yang akan kita set dok. Jadi kalau lihat di atas itu ada namanya NAVA, yang di bawahnya itu adalah PC dok. Ini adalah backupnya. Ini jadi dia NAVA-nya, ini adalah backupnya ya. Jadi misal kalau misalkan pasiennya ada nafas spontan, sarafnya memberikan sinyal pada nervus phrenikus, IDR kateter memberikan sinyal pada ventilator, berarti bayi itu ada nafas spontan yang akan muncul, yang akan berperan pada pernafasan bayi itu adalah nafa, nafanya dok. Tapi kalau rupanya di dilihat napasnya nggak ada, nanti yang akan muncul adalah backup ventilatornya dok, pressure controlnya ini. Jadi dua ini yang harus kita set pada pasien ini dan ini yang akan jadi just kita menilai kita pasien ini nih kondisinya bagaimana itu dari setting dua ini. Misalkan contohnya kayak gini dok, ada pasiennya apnu dok, pasiennya apnu, kita bingung antara apnonya ini sentral apa obstruktif. Kita lihat pasien ini mengalami desaturasi apnu pada kondisi yang bagaimana, apakah dia dia lebih seringnya munculnya backup ke backup ventilatornya atau dalam kondisi nafanya dia desatnya. Kalau dalam kondisi nafa dia desatnya berarti pasien ini nggak apnu sentral dok. Karena apa? Ada nafas spontan. Taunya dari mana? Mesinnya mendapatkan sinyal EDI kateter kalau ada aktivitas diafragma, ada nafas di sana. Tapi kemungkinan masih ini kenapa desat? Kemungkinan dia adalah nafas apnea karena obstruktif. Tapi kalau misalkan desat sering banget muncul backupnya, berarti nggak ada nafas spontan pada pasien ini. Berarti kemungkinan apnea pada pasien itu adalah sentral. Gitu. Kemudian juga bisa mengevaluasi misalkan ada kelainan pada nervus phrenikusnya dok, misalkan ada kerusakan karena surgery seperti itu juga akan mengganggu tadi saraf phrenikusnya. Kemudian tadi kalau misalkan ada masalah sama diafragma udah jelas ya dok kenapa. Kemudian yang kita set itu apa sih kok di nafa. Jadi setelah tadi jadi kalau nafa itu bayinya nafasnya sendiri, menentukan volume tidalnya sendiri, kemudian mesin yang akan kita set itu adalah nafa levelnya, IDA triggernya, apnea time, PIP sama backupnya dok. Kenapa? Karena tadi backupnya kita perlu set untuk membackup kalau tiba-tiba ada apnu pada pasien, sedangkan nafasnya di set untuk mensinkronis nafas spontan dari bayi itu sendiri. Nah, prinsipnya tuh dok, kalau misalkan nafa itu dia akan memberikan nafa level itu dia itu mengkonversi jadi kayak pressure dok. Jadi kalau makin tinggi nafa level yang kita berikan, berarti makin banyak ventilator yang mengambil alih. Tapi kalau nafa levelnya kita turunkan, oh berarti uh, bayinya yang banyak mengambil alih, sedangkan mesin itu sedikit mensupportnya. Tujuannya kan kita kalau bisa nafa levelnya itu rendah. Tapi jangan sampai WOB-nya meningkat. Jadi harapannya adalah uh, pas. Jadi uh,
kita membantu work of breathing akan biar berkurang dari dari pasien ke ventilator, tapi jangan sampai ventilator berlebihan sehingga nanti malah nggak bisa diwinning. Jadi kita memberikan setting nafas itu yang pas sehingga WOB pada pasiennya tidak meningkat, tapi mesin juga jangan over memberikan bantuan sehingga pasien itu bisa diwinning bertahap seperti itu. Nah, ini sekilas dok. Jadi ini kateternya dok. Ini kateter sebelum kita pasang, biasanya kita ukur dulu berat sama panjang panjang badan bayinya dok. Kemudian kita masukkan, kemudian nanti itu akan dilihat dok. Idealnya itu kan posisinya pas di sini. Kalau terlalu dalam itu seperti terlalu dalam sinyalnya kan akan ke atas. Kalau terlalu dangkal seperti ini gambarannya. Dan kita harapkan kalau posisinya benar itu seperti ini. Setelah itu baru kita settingnya tadi dok. Jadi kalau settingnya ini adalah initial settingnya dok. Jadi settingnya jangan lupa kita harus settingnya si nafanya juga kita harus setting backupnya gitu. Kenapa? Karena nanti kita nilai. Ini jadi kalau dilihat ini kenapa kalau apnea time-nya di setnya cuma 2 detik. Tadi dok kan tadi fisiologinya itu kan kita motong ya dok. Jadi kalau dokter lihat tadi kita motong triggernya dari kan kalau kita di sini biasanya upload time-nya kita setnya kalau misalkan eh, yang biasa konvensional itu bisa 10 detik atau 15 detik. Tapi kalau ini karena kita triggernya itu udah kita mulai dari diafragma tereksitasi, jadi upload time itu bisa lebih pendek, Dok. Jadi kalau misalkan apnutamnya dibikin panjang misalkan 4 detik atau 5 detik nanti itu berisiko bayinya apnu dok jadi balik lagi lama banget di backup sama si backupan ventilasinya dok jadi resikonya nanti bayinya PCO2-nya jadi tinggi seperti itu jadi kalau misalkan kenapa apnutanya pendek ya tadi karena kita motong neurolatigernya itu dok jadi kita nggak sampai dia parunya mengembang terus udara masuk enggak tapi kita sejak sejak dari mulai diafragma tereksitasi kita udah menangkap itu triggernya jadi ketika dia sependek itu makanya kita setnya dia pendek sebetulnya dan ini menentukan dari minimum nafas yang kita berikan untuk backupnya nah troubleshooting yang sering terjadi dok misalkan kayak gini dok uh, kalau kita kan kalau parameter yang muncul di NAVA itu yang harus kita tahu ini FeO2 sama ya dok, PIP sama PEP-nya, kemudian NAVA level, kemudian ada EDIPIC sama EDIMIN-nya. Kalau EDIPIC itu parameter yang kita gunakan itu untuk NAVA levelnya. Jadi kalau EDIPIC-nya tinggi-tinggi berarti ini pasien ini masih belum bagus dok kondisi parunya. Kenapa? Karena kita harus masih mesin yang membantu dia. Jadi kalau EDIPIC-nya sampai 25,7 itu berarti naval levelnya harus kita naikkan. Tapi kalau misalkan edipiknya turun dari 5, berarti bayinya udah enak nafasnya. Jadi jangan kita biarin terus keenakan, nanti dia over assisting. Jadi kita mesin terlalu ngasih ngebantu ngebantu terus itu nggak bagus. Jadi nggak winning-winning pasiennya. Jadi kita harus menurunkan si naval levelnya. Kemudian kalau ediminnya yang 3,3 ini itu adalah untuk PEP-nya. Gitu. Misalkan kayak gini dok, dia ediminnya 3,3, berarti kalau pada ketemu kayak gini, oh berarti PIP-nya harus dinaikin nih, nggak bisa dia. Tadi mungkin PIP-nya 5 kita naikin jadi 6 atau kita naikin jadi 7. Kenapa? Karena EDM-nya lebih dari 1. Kemudian EDPIC-nya misalkan, oh nggak bisa nih, EDPIC-nya lebih 15, berarti kita harus naikin nih NAVA levelnya. Tadi misalkan startnya 2, kita naikin nih, misalkan naikinnya biasanya tiap 0,2 dok, 2,2 atau 2,4 seperti itu. Kemudian kalau misalkan tadi kan 2 ya dok, ada nafanya, setting nafa, ada setting backupnya. Rupanya pasiennya itu sering banget muncul backup terus gitu. Berarti pasien ini nggak ada nafas spontan. Cara mengatasinya pertama, jangan-jangan kita lihat ada sedasinya nggak, kurangin sedasinya biar ada nafas spontannya. Kemudian kita lihat kafeinnya cukup apa enggak, tambah kafeinnya biar ada nafas spontannya, biar dia nafanya muncul yang lebih dominan dibandingin si backupnya. Kemudian dilihat kenapa dia pada pasien itu, oh rupanya kalau misalkan dia sering munculnya dia backup terus tuh dok. Kita lihat dok, jangan-jangan misalkan PCO2-nya itu terlalu tinggi, WOB-nya meningkat seperti itu. Jadi kita butuh untuk menurunkan lagi dok untuk
apnu time-nya. Jadi biar dia balik dulu ke backup. Dari backup itu kan kita tahu kalau kita mau mengeluarkan CO2, kita bisa menaikkan PIP atau menaikkan RR. Seperti itu. Jadi kalau di Nafa itu mainnya dua dok, Nafa sama backup ventilator gitu. Kalau kalau misalkan yang harus di set kita juga dua, Nafa sama backup ventilator. Parameter kita kita bisa winning juga kita lihat berapa sering dia balik ke backup ventilator, kemudian Nafa levelnya sudah seberapa kita turunkan. Seperti itu. Nah, misalkan kayak gini dok, nih, ini adipiknya tinggi kan dok, terus strateginya apa? Ya, nafanya kita naikkan, kemudian, nah, terus kalau nafa itu dia akan winning secara winning sendiri dok. Tadi kalau misalkan edipiknya udah kurang, kita bisa turun-turunin. Kalau edipiknya misalkan tinggi, kita naikkan. Terus rupanya, oh edipiknya bagus-bagus terus, turun-turun aja nafa levelnya. Turun-turun sampai akhirnya nafa levelnya udah 0,5 sampai 1. Kemudian pipnya juga, kita lihat ediminnya. Oh ediminnya bagus nih, dia selalu selalu bagus nih di bawah 1, kadang 1, seperti itu. Jadi pipnya bisa turun-turun sampai 5. Oh udah pipnya 5, kemudian AGD-nya bagus. Nah, saat itu kita mungkin dan apnea time-nya cuma 2 detik, berarti memang napas spontannya banyak dan dia uh, bayi ini nggak apnu sehingga kita bisa nih untuk melakukan ekstubasi. Jadi enaknya pakai nafa itu seperti itu dok. Dan switch-nya dia itu bisa kalau begitu dia sudah diekstubasi, kita bisa mengganti dia ke CPAP atau ke yang tadi dibahas sama dokter Azari. Ada juga yang namanya NIV nafa dok. Jadi bisa dengan NIV nafa atau bisa dengan NCPAP. Seperti itu. Jadi eh, semua kriteria tadi dok. Jadi kalau misalkan kita simpulkan tadi dari semua eh, jenis-jenis mechanical ventilasi, jadi memang yang terbaik itu adalah pasien trigger ventilasi yang paling dibandingin intermittent mandatory ventilasi. Kenapa? Karena intermittent mandatory ventilasi itu nafas bayi itu kadang dia jalan sendiri, nafas jalan sendiri, apalagi dia yang non synchronize, jadi kayak pressure control pada beberapa ventilator yang tidak ada assisted controlnya. Kemudian yang harus ditahu SIMV ventilator itu untuk weaning ventilator. Pada bayi-bayi kita jarang untuk start awal bayi baru lahir kita langsung memberikan SIM ventilator. Kita jarang dok. Biasanya SIM ventilator kita berikan adalah bayi-bayi yang kita rencanakan untuk dilakukan ekstubasi seperti itu. Sedangkan untuk kondisi-kondisi akut bayi baru lahir, pos pemberian surfaktan, seperti itu kita menggunakan ventilatornya dengan PCAC dan ditambahkan dengan volume garansi di mana volume garansi yang kita berikan 4 sampai 6 cc per kilogram berat badan. Nah, yang terbaru yaitu antara PRVC dan VG. Sama, di luar negeri sering pakai PRVC. Cuman memang PRVC dan VG itu bisa bisa digunakan untuk preterm, tapi volume garanti itu jauh lebih bikin nyaman bayi. Dan kita lihat bahwa PRVC itu ada kekurangannya, terutama tadi bayi-bayi yang nyeri, bayi-bayi yang gelisah, bayi-bayi yang apa namanya post operasi, dan dia kalau fighting itu nanti PRVC itu tidak bisa diberikan. Mungkin dipertimbangkan untuk diberikan sedasi biar bayinya nyaman, nafasnya enak seperti itu. Kemudian jika dengan konvensional ventilator dia gagal nih dok dengan semua konvensional ventilator, jangan ragu-ragu untuk ke HFO. Tapi lihat dulu dok kriterianya, kriteria gagalnya, AGD-nya bagaimana, klinis bayinya bagaimana, kebutuhan oksigennya sudah sampai setinggi apa yang kita berikan, berarti kita langsung switch ke HFO. Kemudian yang terbaru itu tadi NAFA ya dok. Jadi kalau untuk NAFA itu yang terbaru ada NIV-nya, ada non-invasifnya, ada ventilator invasifnya. NAFA itu jauh lebih bisa bikin sinkron bayi, jauh lebih nyaman dan memang kalau untuk winning itu lebih enak pada pasien-pasien yang dengan NAFA karena dia bisa dengan winning winning cepat, kemudian dia sinkronnya bagus seperti itu. Kecuali pada kasus-kasus yang tadi ya dok ada beberapa yang kontraindikasi untuk dilakukan terapi terapi oksigen dengan NAFA seperti itu. Ini saya langsung lanjut kedua dulu atau bagaimana ya? Benar, Dok. Langsung lanjut ke materi kedua. Langsung lanjut ya. Ya, Dok. Oh ya. Nah, tadi itu bahas masalah ventilasinya ya. Terus tadi kalau udah kita ngebahas masalah ventilasi, dia ada non-invasif sama invasif, kita pasti lanjut masalah monitoring terbaru apa sih, seberapa seberapa penting kita harus melakukan monitor respirasi pada bayi baru lahir. Nah, jadi kalau sekarang itu
angka survivor rate-nya bayi-bayi itu, bayi prematur itu makin makin hari itu makin meningkat. Tapi PR-nya kita banyak sekali morbiditas yang muncul. Morbiditasnya itu apa aja? ROP seperti itu. Pasiennya jadi CP seperti itu tuh morbiditas. Jadi bayinya banyak yang selamat, tapi morbiditasnya juga. Nah, kenapa sih bisa terjadi morbiditas itu? Rupanya bayi prematur itu benar-benar rentan terhadap perubahan dari gas darah. Jadi tadi yang dijelaskan, kenapa sih penting banget? Kenapa kita target target PCO2 tuh kalau PCO2 terlalu rendah nggak seneng gitu. Jadi targetnya adalah gas darah itu acceptable gitu. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah gitu. Jadi dibahas kalau misalkan kadar oksigennya terlalu tinggi gitu, kita pasti berhadapan dengan stres oksidatif. Oksigen jadi radikal bebas, jadi stres oksidatif, bisa jadi BPD bayinya, nanti akhirnya lama sekali penggunaan ventilatornya, lama ekstubasi, kemudian terjadi ROP, rusaklah matanya, kemudian organ lain toksitas lain sama yang paling itu nanti injury di white matter di otaknya. Kemudian kalau oksigen terlalu rendah juga bahaya. Kenapa? Resiko necknya meningkat seperti itu. Kemudian kerusakan saraf di otak juga bisa bermasalah dan yang paling parah ya kematian. Jadi makanya oksigennya tuh harus pas dengan target saturasi kita biasanya 90 sampai 95. CO2, kenapa bahaya? CO2 kalau terlalu tinggi beresiko tinggi kematian, IVH. Tapi kalau CO2 terlalu rendah itu jadi resiko PVL misalkan, dan ada beberapa penelitian menghubungkan PCO2 terlalu rendah itu juga beresiko terjadi meningkatkan BPD. Jadi benar-benar harus CO2 itu harus dibikin acceptable seperti itu. Kenapa sih bisa bikin kerusakan di otak? Jadi CO2 dan oksigen itu ada kan pada pembuluh darah di cerebral, di otak. Kalau CO2 dia itu sebagai vasodilator. Kalau vasodilator CO2-nya terlalu tinggi, aliran darah ke sana ke otak itu tinggi. Kemudian kalau aliran darah ke otaknya tinggi, ada resiko apa? Eh, Dia akan risiko terjadi IVH. Kemudian kalau terlalu rendah, misalkan PCO2-nya terlalu rendah, aliran darah ke otak itu menjadi vasokonstriksi. Resikonya adalah PVL. Seperti ini kalau kita bilang PVL dan ini adalah IVH. PO2 juga sama. PO2 itu sebagai vasokonstriktor. Jadi kalau dia terlalu tinggi, dia akan jadi vasokonstriksi. Sehingga terjadinya apa? Terjadinya PVL seperti itu. Kalau dia terlalu rendah, dia akan terjadi vasodilatasi sehingga aliran darah ke otak itu dia tinggi seperti itu. Jadi kita harus bikin imbang ya, acceptable tadi. Kenapa? Resikonya adalah PVL dan resikonya adalah IVH seperti itu. Nah, morbiditas lainnya yang bisa terjadi yaitu ROP tadi udah dijelaskan, NEC, kemudian IVH, eh, kemudian gangguan saraf karena dia anak-anak CP seperti itu, kemudian PVL grade 1, 2, kalau udah 3, 4 itu udah resiko banget, biasanya nanti berhubungan dengan terjadinya cerebral palsy. Kemudian BPD itu juga, jadi bayi-bayi prematur, lama lepas alat bantu nafas, malah kadang akan pulang dengan penggunaan ventilator di rumah. Kenapa? Karena dia nggak bisa lepas dengan oksigen seperti itu. Nah, monitoring untuk gas darah itu hmm, ada yang membagi dia menjadi tiga. Dia jadi monitoringnya di airway, kemudian ada yang monitoringnya dari arteri, kemudian monitoringnya dari pembuluh darah kapiler. Kalau airway, dia nanti disambungkan dok dengan sirkuit dari ventilatornya. Nanti ditunjukkan gambarnya dok. Kemudian kalau dari arteri itu kayak pemeriksaan analisa gas darah dok. Analisa gas darah, kemudian puls oximetri itu. Itu dari darah. Kemudian kalau dari kapiler itu sekarang kita mungkin beberapa rumah sakit sudah udah banyak menggunakan ini ya AGD yang kita cukup dengan darahnya kapiler saja, nggak perlu sampai darah darah arteri seperti itu. Dan yang mungkin beberapa udah familiar yaitu transkutaneus PCO2. Sebenarnya nggak hanya PCO2, rupanya transkutaneus itu juga ada untuk PO2 seperti itu. Nah, ini adalah monitoring yang bisa kita lakukan untuk monitoring gas darah. Bisa dari airway, bisa dari darah arteri, kemudian bisa juga dari darah si kapiler. Nah, monitoring yang mau kita kerjakan itu apa intermittent, apa harus continuous.
kita lihat lagi, misalkan yang intermittent itu yang kayak gimana sih? Oh, yang sesaat aja, misalkan cek AGD itu ada intermittent. Continuous itu adalah yang bisa kita pasang ke pasien dan kita monitor secara continuous untuk perubahan dari gas darahnya. Misal pulse oximetry itu kan untuk mengukur kadar saturasinya, oksigennya. Kemudian TCM, TCM itu bisa juga untuk oksigen, bisa untuk karbon dioksida. Kemudian antidal CO2 dari ventilator kayak gini dok. Jadi dia ada sensornya di sini. Nanti dia akan mengukur kadar PCO2-nya dengan gambaran kapnogramnya. Kemudian NIRS. NIRS itu adalah untuk oksigen yang di cerebralnya. Jadi kalau dia yang merah, dia kita bisa continuous monitornya, enak pada pasien. Jadi pasien-pasiennya kita nggak perlu sering-sering apa namanya cek AGD, karena kita bisa melakukan monitoring secara continuous seperti itu. Nah, dari semua ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kita tahu dulu prinsip kerjanya dulu, dok. Jadi kalau pulse oximetry ini adalah dia itu prinsipnya adalah eh, dia itu menilai absorpsi dari eh, absorpsi dari cahaya di mana hemoglobin yang teroksinasi itu di apa namanya dibandingkan dengan hemoglobin yang tidak teroksinasi. Tidak teroksinasi. Jadi makin banyak hemoglobin yang teroksinasi, bacaan saturasinya dia itu akan tinggi seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, yang harus diingat mungkin dokter tahu kurva disosiasi seperti ini, dok. Jadi yang harus diingat itu, dok, eh, kita harus tahu ada yang namanya ini misalkan kurva saturasi ya dok ya. Jadi ini misalkan saturasinya, ada kondisi kurva saturasi ini akan bergeser ke kanan, akan bergeser ke kiri, sehingga akan membuat hasil saturasi itu tidak valid, tidak bisa menggambarkan kadar oksigen dalam darah. Contohnya, misalkan dia akan bergeser ke kanan, misalkan seperti ini dok. Jadi misalkan nih dok, pasiennya saturasi terukurnya itu, misalkan ini dok ya, saturasi terukurnya itu 80 dok, atau di sini nih 80 seperti itu. Kemudian kita mikir, oh ini oksigennya kurang, kita naikkanlah dia. Padahal sebenarnya PO2 dia itu adalah 80, tapi dia kurvanya itu bergeser. Kenapa bergeser? Apa yang menyebabkan dia bergeser? Biasanya adalah kondisi asam pH yang rendah, pasiennya demam, atau HB HB-nya rendah. Jadi dia akan bergeser, dok. Jadi kesannya kita ngeliat, oh saturasinya rendah nih, cuma 80. Akhirnya ketika kita mendapatkan saturasi 80 atau 885 gitu, dok. Misalkan agak di sini dikit nih, 85 gitu kan. Kita mikir, oh naikin nih FiO2. Padahal sebenarnya kadar PO2 pada pasien itu masih bagus, dok. Tapi karena kita melihat tadi saturasinya dia turun, akhirnya kita menaikkan. Akibatnya pasiennya makin hiperoksemia yang mengakibatkan akhirnya tadi dok kondisi hiperoksemia, jadi komplikasinya kemana? BPD, ROP. Jadi ini harus kita lihat pada kondisi-kondisi tertentu yang mana gambaran saturasi itu kadang tidak bisa menggambarkan kadar PO2 dalam darah. Gitu. Kalau ada jurnal menyebutkan beda halnya dalam kondisi hipoksia atau hipoksemia. Hipoksemia atau misalkan kurvanya bergeser ke kiri, misalkan pada kondisi geser ke kiri dok. Nah, pulse oximetry ini masih bisa untuk menjadi parameter eh, parameter kadar PO2 dalam darah. Jadi misalkan pindah ke sini ya dok ya, misalkan pH-nya tinggi atau suhunya hipotermi seperti itu. Kita akan ngelihatnya dia saturasinya turun. Tapi benar, rupanya memang saturasinya turun dan PO dia turun. Makanya kalau dia bergeser ke sini dia benar nih dok. Dia bisa dipakai pada kondisi hipoksemia atau hipoksia. Tapi kalau pada kondisi hiperoksemia dia nggak valid dok. Jadi hati-hati berarti kalau pulse oximetry kalau dia terlalu tinggi lihat lagi nih beneran nggak sih tinggi atau terlalu rendah lihat lagi jangan-jangan nggak sinkron kok saturasinya rendah ya tapi PO2-nya tinggi banget. Nah, lihat dok, berarti dia jangan-jangan kurva saturasinya bergeser dia ke kanan sehingga pasien itu sebenarnya dalam kondisi hiperoksemia tapi saturasinya terbaca saturasinya rendah tidak mencapai saturasi target. Akibatnya kita naikin FiO2 terus akhirnya pasiennya jadi resiko ROP. Seperti itu. Kemudian, nah
Tadi udah dibahas sehingga target saturasi yang kita gunakan yaitu 90 sampai 95% ya dok pada pasien-pasien yang dirawat di NICU seperti itu. Kemudian TCM dok, TCM yang sering mungkin beberapa kalau di RSM kan kita ada ya dok kita sering pakai untuk pada pasien-pasien yang dalam pemantauan dalam HFO atau pada pemantauan ketat karena kondisinya sedang tidak bagus, lagi monitor PCO2-nya seperti itu daripada kita mengambil tusuk-tusuk tadi secara intermittent, kita menggunakan continuous monitoringnya, yaitu dengan pemasangan TCM. Prinsip kerjanya TCM ini bukan mengukur kadar CO2 dalam darah dok, tapi mengukur jadi dia itu kan ada pembuluh kapilernya dok. Kalau dokter lihat dari TCM itu ada kayak ada koin atau ada koin atau sensornya. Sensornya kan ditaruh di kulit. Nah, sensor ini kan nih panas dok elemennya. Jadi dia panas mengakibatkan vasodilatasi ini dok kapilernya. Vasodilatasi. Nah, vasodilatasi kemudian dia akan menilai difusi dari CO2 sama oksigennya dok. Jadi dia difusi di sini ke kulitnya. Jadi difusi melalui kulitnya. Jadi dia membacanya seperti itu dok, bukan darahnya tapi CO2 sama udara yang berdifusi di kulitnya. Untuk itulah jadi ada kelebihan, ada kekurangannya dok. Dokter bayangin kalau misalkan pasiennya bengkak, edem, atau perfusi kulitnya jelek, motlet. Ini pasti nanti nggak bagus bacanya dok. Kenapa? Karena dia membacanya dari kapiler dari kulitnya ini dok, difusinya di sini. Jadi dilihat lagi valid apa enggak sih ini hasilnya. Oh pasiennya ini bengkak, pasiennya edem, atau pasien ini perfusinya jelek nih, perfusi kulitnya ada motlet-motlet seperti itu. Itu juga harus dipertimbangkan. Tapi memang secara pulse oximetry TCM jauh lebih baik dok digunakan. Tapi ingat lagi dalam kondisi bayinya hemodinamikanya bagaimana, seperti itu. Kemudian kondisi kulitnya seperti apa, apakah edem, seperti itu. Nah, kapan sih menggunakan transkutan monitoring itu biasanya pada pasien dengan HFO. Karena kenapa tadi udah dijelasin kalau HFO kita biasanya monitor ketat ya dok ya untuk analisa gas darahnya. Nah, ini tadi dok yang tadi jelaskan hati-hati kenapa kalau pada kondisi yang tidak stabil, hemodinamika tidak stabil, eh, apa namanya kadar PO2 sama CO2 transkutaneus itu sangat terpengaruh dari perfusi di kulitnya itu sudah motlet atau misalkan pasiennya itu edem atau bengkak seperti itu. Nah, ini gambaran jadi kalau misalkan hampir sama dok, misalkan kalau kondisi hipoksia itu ya jelas yang berpengaruh adalah PO2-nya turun. Kalau PCO2 itu adalah dalam kondisi yaitu kadar hiperkapnia, kemudian kadar CO2-nya yang tinggi. Nah, kalau ini tadi yang saya bilang dok, ETCO2. Jadi dia itu sensor untuk CO2 sama oksigennya itu CO2, tapi kalau di sini sih dok kita pakainya ETCO2 itu adanya di sirkuitnya dok. Dia bisa di sini, kemudian dia langsung dari sini, kemudian dia bisa selangnya doang, tapi dia rumahnya itu ada di sini sensor detektornya. Dan ini kekurangannya dia kalau misalkan dia bisa merusak sensornya dok karena kalau misalkan dia ada slam seperti itu air, nah itu jadi dia nggak kebaca dok. Jadi kalau dia pakai yang ETCO2 ini nggak terlalu baik sih dok. Kalau misalkan pasien-pasiennya yang misalkan banyak slam sering naik, nanti dia merusak si sensornya. Nah, dari yang tadi dok, dari keempat tadi yang monitor yang bisa kita lakukan, transkutaneus, saturasi, AGD intermittent, kemudian dengan ETCO2. Nah, yang mana sih memang yang paling baik untuk kita monitor dan yang terbaru saat ini kan topiknya kan monitor respirasi yang terbaru eh, pada pasien-pasien newborn. Jadi kalau saya prefernya sih transkutaneus dok. Dia lebih, tapi tadi ada beberapa kekurangannya, tapi dari semua kekurangan itu dibandingkan dengan yang lain, transkutaneus itu lebih baik dok. Yang pertama dia non-invasif, kemudian kemudian dia di sini lihat dia bisa continuous. Kalau oksigenasi kan tadi ya dok ya oksigenasi, tapi dia yang lainnya tuh nggak bagus. Dia akan gagal dalam mendeteksi hiperoksemia. Tadi yang kita lihat kurvanya saturasinya sih jelek gitu, tapi PO2-nya tinggi. Kita naikkan saturasi, kita nggak mikir kalau pada pasien sudah hiperoksemia. Dampaknya ke bayinya nanti. Kemudian kalau dengan pemeriksaan AGD, kita tahu itu pasti invasif, kita tusuk-tusuk, bayi kita kecil, dia jadi
tidak nyaman untuk bayi-bayi. Kemudian kalau ETCO2 tadi dok, biasanya hanya untuk karbon dioksida doang, karena dia hanya untuk volume tidal yang keluar dia lihatnya tadi. Terus diukur kadar kadar CO2-nya. Kemudian risikonya tadi, dia kalau masa dengan ETT, risiko sensornya lah, seperti itu yang harus dipertimbangkan. Jadi dari semua ini, kalau kita mau mengukur transkutaneus, kalau mengukur kadar gas darah, kita lebih prefer untuk dengan mengukur transkutaneus. Nah, yang terakhir dok, NIRS dok. Sekilas saja dok, jadi NIRS ini mirip dengan pulse oximetry prinsip kerjanya dok. Cuman bedanya kalau pulse oximetry kan kadar hemoglobin di darah ya dok ya, dia melihat oksigen, oksigen hemoglobin dari yang teroksigenasi. Nah, kalau dia NIRS, dia itu jaringan dok. Jadi dia itu adalah jaringan regional kalau kita lihat itu misalkan ini sering kita pakai di otak, kemudian kita bisa pakai di renal. Kenapa sih nggak bisa dengan pulse oximetry aja? Harusnya kan bisa. Nah, kadang tuh gini dok, saturasinya mantang bagus saja dok. Tapi rupanya nih gambaran untuk di cerebral otaknya, NIRS di otaknya itu jelek pada pasien itu. Padahal saturasinya bagus. Rupanya oksigen otaknya itu bermasalah. Sedangkan kita tahu tadi dok ya, oksigen otak itu penting banget ya monitornya. Tadi tadi IVH, PVL semua itu adalah eh, tujuan kita adalah mengurangi risiko morbiditas. Jadi pasien kita kalau bisa selamat tapi jangan jangan banyak cacatnya. Nah, indikasinya yaitu adalah bayi-bayi prematur di bawah 28 minggu, kemudian kalau bisa dia masih 72 jam pertama, kita udah langsung pasang NIRS-nya. Bayi-bayi yang misalkan dia butuh kondisi nggak stabil, shock, butuh inotropik, bayi-bayi yang PDA, bayi-bayi yang menggunakan ventilator support seperti misalkan HFO atau misalkan konvensional juga bisa, bayi-bayi HIE ini adalah indikasi yang kita gunakan. Nah, targetnya berapa? Targetnya itu adalah 55 sampai 85, Dok. Jadi kalau misalkan dia masih di range ini, dia masih masih kita kita katakan itu masih bagus. Ini tadi udah dijelaskan ya, Dok ya, dalam kondisi hiperkapnia akan terjadi cerebral vasodilatasi, kemudian pada kondisi hipokapnia akan terjadi vasokonstriksi. Sehingga kedua ini nggak bagus juga untuk otaknya, sehingga bisa terjadi PVL atau IVH pada pasien. Nah, kapan sih uh, oksigen otaknya turun? Jadi kalau oksigen otak itu atau NIRS-nya, parameter NIRS-nya turun, biasanya pada kondisi jangan-jangan pasiennya ini memang kurang kardiak output-nya dok, emang sedikit yang masuk ke otaknya, misalkan pada pasiennya shock karena hipovolemik, dehidrasi seperti itu, atau long over distensi sehingga venous return-nya terganggu, atau memang perfusi otaknya yang bermasalah, misalkan pasiennya anemia, kemudian ada PDA, jadi uh, aliran ke otaknya yang kurang, hipokapni kan berarti CO2-nya kan rendah sehingga jadi vasokonstriksi kemudian. Nah, yang mengakibatkan ya memang jadi oksigen di otaknya dia jadi turun seperti itu. Kemudian selanjutnya kapan sih misalkan naik oksigen otaknya naik? Misalkan kita memberikan FiO2 yang tinggi, jadi kita bandingin dok, kok saturasi oksigen di otaknya NIRS-nya tinggi, oh rupanya FiO2-nya saturasi saturasi juga tinggi, oh FiO2-nya tinggi ini, jangan-jangan kita harus nurunin FiO2-nya. Kenapa? Karena saturasi saturasi di tangannya juga tinggi, terus oksigen di otak juga tinggi, berarti jangan-jangan berlebihan nih ngasih FiO2-nya. Atau pada kondisi polisemia atau transfusi PRC yang berlebihan kita kasih. Nah, atau misalkan dia tinggi, NIRS-nya meningkat pada kondisi uh, ambilan dari konsumsi dari otaknya yang rendah, misalkan pada pasien hipoglikemi gitu. Hipoglikemi, hipotermi itu biasanya nanti NIRS-nya akan tinggi dok. Kenapa? Karena konsumsi otak yang rendah gitu atau ambilan dari otaknya rendah. Kemudian kalau perfusi otaknya yang tinggi itu itu juga bisa mengakibatkan oksigen di otaknya tinggi. Misalkan tadi dok, pada kondisi hiperkapne biasanya kan PCO2-nya tinggi sehingga terjadi vasodilatasi sehingga perfusi ke otak yang meningkat, jadi NIRS-nya juga meningkat. Nah, jadi yang tadi itu bisa ketahuan semua itu dari si NIRS-nya tadi. Jadi NIRS itu jadi kalau pada kondisi PCO2-nya PCO2-nya ada kondisi saturasinya bagus tuh belum tentu itu NIRS-nya juga bagus tuh. Itu yang mesti harus yang harus kita 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 jadi catatan dok. Jadi benar-benar kita perlu itu untuk memantau si NIRS-nya, terutama kalau memang
rumah sakitnya banyak banget bayi prematur, kemudian NICU-nya sering sering kasus-kasusnya beragam seperti itu dok. Saran saya sih mungkin baiknya kita harus punya NIRS untuk menambahkan monitoring gas darahnya kita gitu. Jadi kalau untuk monitoring, jadi yang tadi ya dok ya, bayi prematur itu rentan sekali untuk perubahan gas darah, sehingga monitoring itu penting. Tujuannya adalah kalau bisa kita menyelamatkan bayinya juga mengurangi resiko mobilitas. Kemudian monitoring PO2 dan PCO2 itu bisa secara intermittent atau continuous, tergantung tergantung kita tergantung tergantung kita memilih pasien mana yang harus kita monitor terus atau cukup intermittent saja. Seperti itu. Intermittent itu contohnya adalah pemeriksaan gas darah secara dari AGD seperti itu. Kalau on-tissue tadi dok, misalkan TCM, pulse oximetry, NIRS, TCO2 itu semua secara continuous. Kemudian meskipun ada banyak monitor metode monitoring gas darah, baik itu secara airway, arteri sama kapiler, tetap gold standarnya itu adalah dari AGD ya dok ya. Tapi memang itu adalah invasif. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan terindikasi saja dan jangan sering-sering. Kemudian pulse oximetry, pulse oximetry itu memonitor oksigen, tapi ingat dia tidak akurat pada kondisi hiperoksemia seperti yang tadi dijelaskan. Dia non invasif tapi mudah untuk digunakan, tapi pada kondisi hiperoksemia itu harus hati-hati. Kita ngira dia oksigennya dia jelek, kita naik-naikkan, rupanya PO2 dia tinggi. Seperti itu. Resikonya adalah jadi radikal bebas, dampaknya adalah ke ROP, kemudian ke otak pasiennya, seperti itu. Kemudian yang paling favorable, maksudnya yang paling nyaman untuk bayi dan yang paling uh, saat ini yang paling direkomendasikan yaitu dengan transkutaneus dok. Dengan transkutaneus yang pertama kita bisa continuous, kedua dia non invasif, kedua dia jauh lebih baik dibandingin pulse oximetry untuk dalam kondisi hiperoksemianya. Seperti itu. Kemudian dengan pemberian TCM, jadi kan kita nggak tusuk-tusuk, beresiko infeksinya rendah, seperti itu. Jadi kalau sering ditusuk, kemudian HB-nya habis karena diambilin terus darahnya, nanti beresiko dia butuh transfusi lagi. Padahal kita tahu kita harus kalau nggak penting banget ya menghindari untuk dilakukan transfusi seperti itu. Oke, mungkin sekian moderator. Baik, terima kasih dokter. Hmm. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dokter. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, menanyakan tentang materi yang disampaikan dengan dokter Tri, bisa mengetikkan pertanyaannya di Zoom chat atau bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Tadi sudah ada satu pertanyaan, dokter, dari dokter Agus, sekitar jam 17.30. Assalamualaikum, saya perawat Agus dari Rumah Sakit Kabupaten Probolinggo. Mohon izin bertanya, setting trigger pada ventilator apakah harus disetting sesuai berat badan bayi, dokter? Terima kasih. Oh Baik, ya. pertanyaan dari Pak Agus. Ya dok, jadi sebelum menggunakan ventilator, kita semua harus di-set ya dok, berat badannya. Jadi jangan sampai berat badannya, ETT-nya, itu semua harus di-set dok. Jangan sampai nanti berat badannya nggak di-set seperti itu. Jadi rupanya kita nggak belum ngeset berat badannya 1,3, terus kita set dia masih pakai berat badan 3 kilo. Nah itu kita harus ngeset dulu berat badannya dokter. Kenapa nanti dia akan mengganggu kerja dari ventilator itu, compliance ventilator itu seperti itu akan dia nanti akan bermasalah dok. Jadi sebaiknya semua di set dok sesuai dengan berat badannya, sesuai dengan ETT tubnya, nomor tubnya seperti itu dok. Ya, jadi kadang hal-hal yang kayak gitu yang kita nggak diperiksa. Kemudian perlu dipertimbangkan lagi kalau kalau dia dipasang ETT mungkin ada beberapa ventilator yang dia harus dilakukan adjust untuk compliance dari ETT-nya. Jadi maksudnya ETT-nya itu kan harus di set juga, dia harus ada penyesuaian ETT itu ada juga di ventilator. Jadi itu juga harus di set dok. Jadi semuanya harus di set sesuai dengan berat badan, sesuai dengan ukuran ETT-nya dok. Mungkin bisa membantu ya dok ya.